Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Mulya, NPM 233510 321 dari kelas C. Di sini saya akan melakukan live coding dan materi tentang JavaScript modules. Yang pertama, JavaScript modules. JavaScript modules adalah fitur dalam JavaScript yang memungkinkan kita untuk membagi kode menjadi file-file terpisah dan mengelolanya dengan lebih baik. Dengan menggunakan modul, kita bisa mengimpor dan mengekspor bagian kode tersebut seperti variabel, function, atau kelas dari satu file ke file lainnya. Mengapa menggunakan JavaScript modul? Membuat kode itu lebih terstruktur, menghindari global scope pollution. Setiap modul memiliki scope sendiri sehingga tidak bercampur dengan variabel global. Meningkatkan reusability, fungsi variabel atau kelas bisa digunakan kembali tanpa perlu menduplikasi kode. Dan mempermudah debugging. Import dan ekspor. Import merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari modul. Sedangkan ekspor merupakan kata kunci yang digunakan untuk memberitahu modul lain bagian mana yang ingin kita ekspor keluar sehingga bisa diimpor oleh modul lain. Di sini saya sudah membuat folder belajar JavaScript modules. Live server. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, sangat disarankan untuk menjalankan kode JavaScript kita dalam web server. Hal ini karena spesifikasi dari JavaScript modul meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jika kita membuat file HTML menggunakan URL file, maka dikhawatirkan akan terjadi error course atau cross origin resource sharing. Tanpa modul. Sebelum sebelum membahas JavaScript modul, di sini saya akan mencoba dulu membuat tanpa menggunakan modul. Membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut di web. Secara default, semua kode JavaScript di file tersebut bisa diakses baik itu variable, function, atau class. Baiklah, di sini saya akan membuat file library.js. Saya akan membuat dua function dengan nama functionnya say hello, name, parameternya name. Kemudian console.info hello, name, dan function yang kedua yaitu say goodbye. Name, goodbye. Dan di sini saya akan menggunakan title tanpa modul. Kita buat di sini text script. Text script dengan source-nya dari script library.js. Di sini kita buat script kita gunakan dua function ini di index.html. Say hello isi Budi, say goodbye Budi, oke?
Kita jalankan live servernya. Inspect. Nah, di sini telah tampil Hello Budi, Goodbye Budi. Selanjutnya, saya akan membuat dengan modul. Jika kita menggunakan modul, kita bisa secara selektif memilih bagian kode mana yang ingin kita ekspos keluar. Secara default, kode yang kita buat menggunakan JavaScript modul tidak bisa digunakan dari luar file, kecuali kita meminta untuk mengekspos keluar. Artinya, membuat modul. Membuat modul itu sangat sederhana, kita cukup membuat file JavaScript saja. Yang membedakan adalah saat kita meload file JavaScript dari HTML, kita tidak menggunakan type JavaScript lain, melainkan menggunakan type modul. Di sini ada file .js dan file .mjs. Dalam JavaScript, kita sering menggunakan file dengan extension .js atau .mjs. Kedua jenis file ini digunakan untuk menyimpan dan menjalankan kode JavaScript, tetapi ada perbedaan dalam cara penggunaannya, terutama dalam konteks. File .js adalah format standar JavaScript yang digunakan untuk menulis kode yang bisa dijalankan di browser atau di lingkungan .js. Secara default, file .js bisa berisi kode script biasa atau common JS modules, atau modul lama yang digunakan di Node.js sebelum ES modules. Jika ingin menggunakan ES modules, dalam file .js di Node.js kita perlu mengaktifkan modul di package JSON dengan type module. Kemudian ada file .mjs. File .mjs digunakan secara khusus untuk ES modules. Jika kita menggunakan Node.js tanpa type module dalam package.js, maka harus menggunakan extension .mjs untuk menandakan bahwa ini adalah ES module. Di sini saya akan membuat file stay.js. Saya akan menggunakan untuk kodenya saya menggunakan dua function ini. Kemudian saya akan membuat say.html. Oke. Coba kita tambah type modul. Nah, jika kita menggunakan type modul, di sini akan terjadi error. Mengapa ini error? Kenapa error? Secara default, saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode function variable dan kelas lain tidak akan diekspos keluar modul tersebut. Jika kita ingin mengekspos kode tersebut, maka kita harus memberitahunya secara eksplisit. Artinya kita harus menggunakan export, keyword export. Export merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode dari sebuah modul. Export bisa ditambahkan di awal sebuah variabel, function, atau kelas. Baiklah, di sini saya akan menambah di say.js ini keyword export. Oke, export. Dan juga di sini export. Lalu ini ada import. Export digunakan untuk mengekspos kode di modul. Jika kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos di modul, kita bisa menggunakan kata kunci import. Nah, cara menggunakan kata kunci import adalah sebagai berikut, yaitu import nama function, nama variable, nama class yang terletak di dalam kurung kurawal from lokasi modul tersebut. Nah, modul hanya bisa digunakan di modul lain. Jadi, pastikan ketika membuat script, kita harus menggunakan type modul. Saat menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul set satu persatu, karena sudah dihandle oleh browser secara otomatis ketika menggunakan modul. Nah, di sini katanya saat menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul source satu per satu. Oke,
kembali ke say.html. Di sini teks script ini kita akan hapus dan di sini kita akan menggunakan type modul. Oke. Nah, kita akan melakukan import. Kata kunci import. Bentar. Import. Import. Oke. Import. Dari mana import kita? From script, folder script, dan say.js. Oke. Nah, yang di say.js ini apa sih yang kita ekspor? Yang kita ekspor ada say hello dan say goodbye. Yang keduanya merupakan function. Jadi kita taruh sini say titik hello, say titik goodbye. Oke, tidak error lagi. Di sini telah tampil pada konsol yaitu hello Budi dan goodbye Budi. Oke. Variabel di modul. Salah satu hal yang membingungkan pada variabel di JavaScript adalah ketika kita membuat variabel di global scope. Maka variabel tersebut bisa diubah nilainya oleh file JavaScript lain. Saat kita menggunakan modul, ketika kita buat variabel, maka variabel tersebut hanya berada pada modul tersebut. Tidak bisa digunakan di modul lain. Di sini kita akan membuat modul variabel titik .js. Oke. Variabel titik .js. Sini kita akan menggunakan const name sama kan Budi Putra Pratama. Misalnya. Oke. Habis itu kita akan membuat HTML. Ya, itu variabel modul HTML. Oke. Kita buat HTML-nya ini script di sini akan kita buat scriptnya type modul, kita buat type modul dulu, terus src-nya dari script variabel, terus kita coba .log tadi apa, variabelnya name. Nah, sini kita pakai variabelnya name. Kita open live server, inspect, dan console. Di sini kosong. Nah, supaya dia tampil, maka ini kita hapus. Ini kasih type modul, kita akan menggunakan export dan import, oke? Dengan variabel tersebut. Mana dia? Variabel type modul, begitu variabel titik .js, kita letak, kita ketik export nama. Kemudian di variabel, ya, di sini kita import, karena tadi udah ekspor pada variabel titik .js, maka kita import. Import variabel name dari script variabel .js. Nah, telah muncul Budi Putra Pratama. Kelas di modul. Selain function dan juga variabel di modul, juga kita bisa menambahkan kelas. Secara default, kelas tersebut hanya bisa diakses dari dalam modulnya saja, tidak bisa di luar modul. Jika kita ingin mengekspos kelas yang kita buat, kita juga bisa menggunakan kata kunci export di awal deklarasi kelasnya. Nah, di sini saya akan membuat variabel kelas, oke? Variabel class.js. Variabel class.js, kita buat class
person. Oh, kita kelas. Nah, person. Konstruktornya dengan dua parameter name dan age. Oke. Dan buat this name this age. Oke. Kemudian kita akan membuat metode introduce. Oke, introduce. Kemudian di sini console log. Oke, hello. My name is this this name, and I your age this age. Oke. Nah, yours years old. Oke. Oke. Kemudian kita akan membuat HTML kelas .html. Oke. Siap. Ini title-nya kita buat kelas di modul. Oke. Kita buat script type modul. Pada kelas .js kita gunakan export. Oke. Dan di kelas HTML kita import. Oke. Di sini kita import nama apanya tadi, person. Kemudian di sini from scripts. Oke, scripts class.js. Oke. Oke, kemudian person new person, atau kita buat variabel person 1 aja. Person 1 tadi ada berapa? Ada 2, name dan age. Yaitu age-nya Budi, name-nya Budi, age-nya 25. Kemudian kita panggil metodenya. Kita gunakan metode di dalam kelas person ini. Person titik introduce. Oke, kita jalankan. Ya, kita inspect. Nah, di sini telah muncul hello, my name is Budi and I'm 25 years old. Oke. Export multiple. Sebelumnya, kita selalu menggunakan kata kunci export di awal variabel, function, atau kelas. Sebenarnya kita bisa menggunakan export sekaligus beberapa data sekaligus. Caranya cukup gunakan export. Artinya kita membuat export dalam satu statement, dalam satu baris. Di sini kita akan membuat file multiple.js. Multiple.js. Saya akan coba membuat
cons b sama dengan 3,14 cons my app 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 name sama dengan export my app. Nah, nilainya my app. Nah, kemudian ada function add function. Kita buat dua function. Oke. Ini add. Ini A dan B. Mengembalikan A, B. Kemudian ini subtract atau pengurangan. Subtract. Koma B. Mengembalikan return kurang B. Oke. Kemudian kelas. Mana kelas tadi, kita gunakan aja kelas yang ini. Kelas di multiple. Nah, di sini kita akan membuat export dalam satu statement. Kita buat export. Oke. Export apa aja? Ada variable p, add, subtract, and percent. Kita akan membuat HTML multiple.html. Ini multiple. Script kita buat. Oke. Script modul. Oke. Import. Import. Oke, kita pilih mana ya? Ini import variabelnya apa aja tadi? Di multiple.js. Nah, kita salin aja ini. Nah, from script. Oke. Multiple.js. Nah, setelah kita import, maka kita bisa menggunakan variabel tersebut dari multiple. Ini ada, oh ya, satu lagi tinggal ada app name. App name, terus ada multiple app name. Nah, ada log console.log log app name log add 10,5 karena dia function. Ini function subtract function.
Oke, ini subtract. Kemudian ada kelas person. Person, cons, person, new person. Kita inspect. Live person, ada Budi, and 25. Kemudian kita gunakan method pada kelas person tersebut. Introduce. Oke, sini telah muncul. Saat kita membuat aplikasi JavaScript, semakin lama kemungkinan modul akan semakin banyak. Dan bisa saja akan ada nama variabel atau nama function atau nama kelas yang sama antar modul. Hal ini akan menyulitkan ketika ada modul yang menggunakan beberapa modul. Namun, ternyata variabel function atau kelasnya memiliki nama yang sama. Untungnya modul memiliki fitur alias, di mana kita bisa menggunakan nama variabel function atau kelasnya. Alias diekspor. Kita dapat menggunakan alias ketika melakukan ekspor di modul. Caranya menggunakan kata kunci S, lalu diikuti dengan nama alias, export variabel S variabel lain, function S function lain, class S class lain, yang terletak dalam kurung terawal. Di sini saya akan membuat alias html. Nah, saya akan menggunakan ini. Oke. Menggunakan alias export. Oke, kita ganti title-nya dahulu. Alias. Oke, alias export dan import. Oke. Pergi ke multiple.js. Di sini kita akan menggunakan alias dengan kata kunci dengan keyword ss di p value as total pengurangan. Sini kita buat penjumlahan. Oke, ini kita buat as user, as kita buat name application. Oke. Lalu pergi ke alias html. Maka kita akan run. Apakah dia error? Ya, dia error. Karena dia telah menggunakan alias di multiple ini. Maka kita untuk p kita ganti dengan p value nanti di alias.html dan seterusnya. Add ganti dengan penjumlahan di bagian import pada alias html. Maka di sini kita ganti p value ini penjumlahan. Oke. Ini pengurangan. Dan ini user. Dan ini name apa tadi? Name application. Masih error. Oh iya, kita gunakan di sini p value. Nah, baru muncul. Maaf, saya lupa p value. Karena dia di sini telah menggunakan s, maka di sini penjumlahan, bukan penjumlahan, sorry, tapi name application. Ini kita ganti tadi apa? Penjumlahan. Dan di sini kita ganti penjumlahan. Di sini pengurangan. Dan di sini user. Oke. User. Nah. The value is not defined. Kenapa?
P value is not defined. Not defined. Oh ya. Nah, baru. 3,14 my app 15,5 hello. Ini menggunakan alias di bagian import. Nah, alias di bagian multiple. Sekarang kita akan menggunakan selanjutnya kita akan menggunakan alias di import. Atau rekomendasinya sebenarnya melakukan alias ketika melakukan import, sehingga ketika ekspor nama tidak perlu berubah. Untuk melakukan alias ketika import kita bisa gunakan kata kunci S diikuti dengan nama alias. Oke? Ini kita lagi. Oke. Kita masuk ke alias ini. Oke. Oke, kita import. Import. Ini modul script. Multiple.js. Kita akan menggunakan alias di sini S. Oke. P value S. Sorry. SP penjumlahan S pengurangan S user S name application. Oke. Ini apa nih? Ada pengurangan is not defined. Oh ya, ini pengurangan. Oke. Di sini menggunakan alias di import. Maka ditampilkan export default adalah cara untuk mengekspor satu nilai utama dari sebuah modul JavaScript. Nilai ini bisa berupa fungsi, kelas, atau variabel. Hanya boleh ada satu export default per file. Saat import, tidak perlu menggunakan kurung kurawal. Sini saya akan membuat 3 file. Kemudian ada function .js dan menggunakan kelas .js. Di sini saya akan membuat file HTML yaitu default modul .js, bukan .js tapi .html. Oke, di sini kita menggunakan export default. Oke, export default. Script type modul. Script type modul. Dalam kelas ini export default class person dan ada variabel 2. Kita menggunakan variabel 1 saja. Export default const name. Dan function. Ini saya akan menggunakan function yang ini. Oke. Export default. Oke. Kita ganti ini function total. Dan ini tanda tambah. Variable .js.
expression expected. Oh ya, kita buat ini menjadi export sini aja ya. Export default name. Nah, variable sudah, kelas sudah, export default, dan function juga sudah. Sekarang kita import. Oke, di default module. Pertama kita import add from script module, function .js. Copy, tadi di class ada variable dan ini menggunakan tadi apa? Person ya, person dan ini add, tadi name. Oke, kita log console.log add 10, 10 dan 5. Ini nggak salah total ya, bukan add tadi. Total. Oke. Dan ini log log name dan const person new person. Ada berapa tadi di kelas? Ada berapa properti? Kita lihat ada 2, ada name dan age. Oke, kita masuk ke default mode lagi. Ada kita isi Budi 25. Ya 25. Person introduce. Oke. Kita jalankan, kita run. X. Nah, telah ditampilkannya total 15, Budi Putra Pratama, dan hello, my name is Budi, and I am 25 years old. Default dan name export. Dalam JavaScript, ada 2 cara utama untuk mengekspor dan mengimpor kode dari satu file ke file lain. Untuk default dan name export, saya akan langsung membuat filenya. Sini saya akan menggunakan multiple saja. Multiple dan kita buat di sini multiple 2 titik.js. Oke, kita Ctrl P, kemudian untuk melakukan yang namanya export dan import default and name export itu dengan cara ini ada variable const, variable p, variable app name, nama function add, nama function subtract, dan class person. Untuk class person kita gunakan sebagai export default. Oke. Nah, caranya export yang kita gunakan ini sebagai export default. Untuk export default maka export default tidak menggunakan tanda kurung kerawal, yaitu person. Oke. Nah,
Sedangkan untuk name itu harus sesuai dengan nama variabelnya, nama functionnya. Kita export dengan menggunakan kurung kerawal, harus sama t app name add subtract. Nah, sorry, subtract. Oke. Kemudian buka HTML default modul. Sorry. Multiple 2. Kita buat default nama filenya default and name. Name titik atau ne. Oke. Kita copy ini. Dari multiple tadi, nah kita akan membuat import pada default name ini dalam satu statement. Oke, kita hapus dulu ini. Kita buat ini default, default name. Oke, kita buat import dalam satu statement. Import untuk yang name export, kita gunakan pakai tanda kurung. Importnya kita copy. Dan untuk export tidak menggunakan tanda kurung. Yang untuk default. Yang untuk default. Person. Person, koma, oke. From, script, modul 2. Nah, sorry, multiple 2. Kita gunakan multiple 2. Log B log X name. Oke, kita lihat dulu. Kita inspect. Nah, kemudian kita kontrol lagi function add 2 parameter 10 dan 5 log subtract 10 dan 5. Sorry, person new person tadi 2 pekerti yaitu name dan add. Sorry, Budi untuk name isi Budi, untuk add angka 25. Panggil metodnya dari kelas person tadi, person titik ada metode introduce ya. Oke. Setelah tampil, ketika sebuah modul berisikan banyak sekali ekspor data, maka melakukan import satu persatu akan terlihat berantakan. Rekomendasinya, ketika kita ingin mengimport modul yang sangat banyak ekspor datanya, gunakan modul objek. Modul objek ini sederhananya adalah objek JavaScript yang berisi atribut hasil yang diekspor pada modul.
Cara membuat modul objek bisa kita lakukan seperti import bintang s nama modul from modul.js. Selanjutnya kita bisa gunakan nama modul sebagai objek untuk modul tersebut. Misalnya kita akan, baik saya akan langsung ke contohnya saja. Ke codingannya kita akan buat di sini utils.js. Oke, itunya ada con name, sorry ya, bukan name ya, name Budi. Kita pakai yang ini aja, pakai yang multi point lagi, kemudian utils. Oke, ini kita akan nambahkan satu function lagi, yaitu function a, b, return a, sorry, b. Kita export dalam satu statement aja. Export, sorry, kita tambah satu nama function di sini di export, yaitu perkalian. Selesai. Lalu kita buat utils dot bukan modul objek titik html. Oke, kita gini, kita ganti title-nya modul objek objek ya. Kita buat sini text script, type-nya modul. Kemudian kita import dengan menggunakan modul objek. Import namanya apa? Aku kasih namanya utils modul. Nah, from itu script utils utils.js. Oke. Jadi cara mengaksesnya yaitu dengan cara kita library. Nah, di sini di util ini ada variable admin, ada function subtract, plus person admin, dan function perkalian. Nah, caranya itu dengan menggunakan titik. Oke. Utils, kita console.log utils modul titik apa tadi, admin. Nah, my app, kemudian variable utils titik, utils modul titik, sorry, ada apa tadi, ada add 10 dan 5. Kita ganti ini, ada subtract, perkalian, error ya, subtract, bentar, ini kayaknya ada yang salah, itu subtract, pakai A ya, ini yang salah atau gimana, model objek, kita juga, oke, kemudian
cons person new util modul ada Budi di oh sorry, it's not constructor util modul, oh lupa, person. Nah ya, kemudian kita panggil person introduce. Oke, inilah hasilnya, ada my app 15, 5, 50, dan hello, nama saya Budi dan saya berumur 25 tahun. Aggregating modules adalah teknik dalam JavaScript yang digunakan untuk menggabungkan dan mengekspos ulang beberapa modul dari file yang berbeda ke dalam satu file utama. Hal ini memudahkan pengelolaan modul, terutama dalam proyek yang besar, karena kita mengimpor semua modul dari satu tempat tanpa harus mengimpor dari. Kita buat file aggregating di TJS. Sini saya mengambil hanya dua file, yaitu stay ah, dan util. Oke, saya akan import hanya dua file berbeda. Import, ini import say hello, say goodbye, sorry, goodbye from titik titik say, kemudian dari utils ada apa aja ini. Oke, from util titik ds titik ds. Oke, habis itu di sini saya akan membuat HTML aggregating modus HTML. Itu kita buat itu aggregating import, sorry, aggregating modus script type module. Oke. Import. Oke, import statementnya, oh ini import, ada apa saja tadi di dalam aggregating, ada say hello, copy, say hello, koma, kemudian ada ini, kita copy aja. Oke, com scripts modul, sorry, aggregating aggregating.ts. Untuk lab server inspect. Oke, di sini belum
tampil apa-apa ya. Start error. Ya, kita cek. Kita cek ini import. Kita cek dulu di aggregating. Di sini saya salah. Saya menulis import. Dia harus export. Export. Nah, oke. Setelah tampil di konsol, aggregating modul. Kita tampilkan say goodbye. Oke, bye. Kemudian log di 3,14 add 9,15 dan subtract 3 app name my app. Oke, kemudian perkalian merupakan function 78. Oke, 56. Ada lagi person cons person 1 new person. Ada 2 atribut tadi, nama Budi dan 25. Person 1 udah so, method introduce introduce ya. Setelah tampil hello Budi, goodbye Budi, 3,14, 15, 3 my app 56 dan hello my name is Budi and I'm 25 years old. Dynamic module loading adalah teknik dalam JavaScript untuk mengimpor modul secara dinamis saat diperlukan, bukan saat aplikasi pertama kali dijalankan. Ini memungkinkan kita untuk memuat modul secara asinkron yang dapat meningkatkan performa aplikasi. Langsung saja ke codingannya. Kita buat di sini math.js. Kita kasih function multiply dengan dua parameter a, b, return a dan b. Kita export. Langsung saja kita export di sini. Export. Ya, oke. Lalu kita buat di sini dynamic HTML-nya, dynamic modul titik HTML. Oke. Sekarang kita tab. Ini modul dynamic. Dynamic. Ini di sini kita kasih script type modul.
Kita buat di sini H1 dynamic modul. Kemudian di sini kita kasih H1 hasil perkalian 6 kali 10. Jadi kita buat button dengan ID btn. Jadi kita ketik button atau result. Nah, kita live server. Kalau muncul apa-apa, ini P. Dokumen get elemen ID itu btn add event listener, klik async 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 function. Ini const met ya. Hasil dynamic import script await math.js. Const sorry. Di situ const result hasil function multiply. Oh ya, ini belum dikasih kurung. Script math titik just.js. Ini 6 berapa tadi soalnya kali 10 sorry, koma 10, maka alert muncul alert hasil dari perkalian 6 kali 10 adalah result. Baiklah, kita tekan. Nah, ini dia. Muncullah pop-up ketika kita ngeklik tombol result. Hasil dari perkalian 6 kali 10 adalah sorry. Kenapa jadi 16? Oke. Hasil dari perkalian 6 kali 10 adalah 60. Dengan ketika tombol result diklik, maka akan muncul pop-up hasil dari perkalian 6 kali 10 adalah 60. Sekian
Dari saya, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.